Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Al-Fajar, jamaah salat Isya dan tarawih yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya hingga akhir Ramadan dan yang datang semua dimudahkan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan jangan lupa Ramadan tahun ini jangan mencari yang ganjilnya saja, karena malam ini memang malam ke-20, tapi bagi yang puasanya dimulai hari Ahad, yang puasanya mulai hari Sabtu, ini malam-malam 21. Jadi jangan pilih yang ganjil, datang setiap hari 10 hari, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Kemudian salam dan salawat semoga selalu curah pada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kami diberikan tema doa Nabi Ibrahim untuk keberkahan rumah dan anaknya. Ada ayat yang terkait dengan ini, yaitu surat Ibrahim ayat ke-37, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah untuk mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Shadaqallahul azim. Sekilas kami membaca ayat ini, tidak ada hubungannya dengan judulnya. Keberkahan rumah dan anak dengan doa ini. Doa ini adalah doa yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam sesaat setelah dia meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tidak ada tanaman, di satu tempat yang tandus, di Bakkah. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Siti Hajar dan Ismail di lembah Bakkah. Suatu perintah yang tidak mudah. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mengharapkan hadirnya seorang anak dari istrinya yang pertama. Tapi kemudian dari yang pertama tidak mendapatkan anak, kemudian atas rekomendasi istrinya membuka cabang yang kedua, dan dari yang kedua ini lahirlah anaknya bernama Ismail. Tapi kemudian ketika Ismail masih bayi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu Nabi Ibrahim gundah karena dia tidak enak dengan istri yang pertamanya. Ketika istri yang keduanya dapat mudah dengan melahirkan, maka Allah perintahkan untuk menempatkan istri yang keduanya ini di lembah Bakkah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar kemudian juga dengan anaknya Ismail menaiki buruk dari Palestina menuju ke lembah Bakkah, ditinggalkan di sana. Peristiwa yang sangat berat sekali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak dan istrinya, anak yang masih bayi, yang masih menyusu, ditinggalkan di tempat yang sangat gersang, tandus, tidak ada apapun di sana. Sehingga ketika ditinggalkan, Siti Hajar berkata, wahai Ibrahim, apakah ini atas perintah Tuhanmu? Kata Ibrahim, ya.
Kemudian Nabi Ibrahim tidak nengok lagi, ditinggalkan istri dan anaknya di situ. Tapi hatinya sangat berat. Sesaat kemudian setelah agak jauh, kemudian Nabi Ibrahim menoleh ke belakang, kemudian dia berdoa, Rabbana inni askantu min zuriyatin biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di tempat yang enggak ada tanam-tanaman. Tanaman aja enggak ada, apalagi pohon-pohonan, apalagi pasar, apalagi infrastruktur yang lainnya, enggak ada sama sekali. Bagi kita meninggalkan anak dan istri, bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, antum pulang kampung ke Jawa Timur, kemudian tinggalkan istri di Jawa Tengah di jalan tol, kira-kira gimana rasanya? Jalan tol itu dekat dengan rest area. Di rest area ada toilet, ada dokter, ada polisi, ada telepon. Ente tinggalkan, ente jalan sendiri ke Jawa Timur, gimana rasanya? Nabi Ibrahim AS meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang enggak ada infrastruktur sama sekali. Tapi kemudian dia lakukan itu dan dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min zuriyatin biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah meninggalkan anak dan istriku, sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman di sebelah rumahmu yang diberkahi, yaitu Baitullah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim lagi, Rabbana liyuqimus shalah. Aku lakukan ini agar mereka menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung pada mereka. Wadzuhum minas samarat, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, la'allahum yaskurun, agar mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Jamaah Masjid Al-Fajar rahimakumullah, sekilas ini doa tidak ada hubungannya dengan keberkahan rumah dan anak, tapi kemudian ulama menelitinya lagi, ternyata hubungannya sangat erat. Doa ini kalau kita bagi menjadi 4. Dalam satu hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa firman, lastu binazirin bihaqqi abdi hatta yanzura fi abdi. Jadi kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam hadis qudsi, lastu binazirin bihaqqi abdi, kata Allah, aku tidak akan memperhatikan kemaslahatan hambaku, tidak akan memperhatikan permintaan dari hambaku, tidak akan memperhatikan hajatnya hambaku, tidak akan memperhatikan sedihnya hambaku, tidak akan memperhatikan doanya hambaku, hatta yang zura fi haqqi, sampai dia menunaikan hakku. Jamaah Masjid Al-Fajar rahimakumullah, perhatikan hadis ini. Sesungguhnya pertolongan Allah itu, ijabahnya doa kita itu, terpenuhinya, terbukanya jalan keluar atas masalah kita, itu diawali dengan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, puasanya, tilawahnya, sedekahnya, berjamaahnya, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melaksanakan haknya Allah, Allah mempersilakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika ada hambamu bertanya di mana aku, katakan aku dekat dan aku mengabulkan doa. Syaratnya 2, falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah dia memenuhi perintahku dan beriman padaku. Jamaah Masjid Al-Fajar rahimakumullah, dari kisah Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala di luar akal manusia. Meninggalkan seorang ibu dengan anaknya masih bayi di lembah yang enggak ada tanamannya adalah sesuatu yang tidak masuk akal kalau ukuran manusia. Tapi di pandangan Allah itu sangat mudah. Nabi Ibrahim melakukan satu statement orang mukmin, sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku laksanakan. Inilah semestinya dilakukan orang-orang beriman. Kita juga disuruh puasa, puasa. Disuruh berjamaah, salat berjamaah. Disuruh tilawah Quran, tilawah Quran. Sampai hatam, sampai hatam. Diajarkan itikaf, itikaf. Lakukan. Walaupun maslahatnya kita belum tahu, tapi pasti maslahat buat kita. Nabi Ibrahim AS sangat yakin semua perintah Allah, sesulit apapun, sebahaya apapun, sampai dia disuruh memerintahkan menyembelih anaknya, kalau Allah yang perintahkan pasti maslahat buat dia, buat keturunannya juga. Kita juga
Disuruh puasa, puasa nggak enak. Itikaf nggak enak. Baca Quran nggak enak, capek. Tapi maslahatnya ada buat kita. Fit dunia wal akhirah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ketika ketaatannya itu jadikan wasilah untuk mengabulkan doanya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku telah melaksanakan perintahmu meninggalkan anak dan istriku di lembah ini. Satu. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, dan aku inginkan agar anak-anak keturunanku mendirikan salat. Bapak Ibu rahimakumullah, hubungannya ke rumah tangga. Jadi ulama mengatakan bahwa rumah itu bukan cuma tempat istirahat, bukan cuma tempat tidur, bukan cuma tempat bercengkrama, bukan cuma tempat meneduh, tapi rumah juga tempat mendirikan salat. Ya, lampunya sudah nyala. Ya, oke. Maksudnya kata Nabi SAW, salat sunnah. Kata Nabi, salat yang terbaik adalah salat yang dilakukan di rumah kecuali salat maktubah, yaitu salat fardu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, singkat cerita, jadikan rumah kita tempat mendirikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnahnya, tilawah Qur'annya, madrasah anaknya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu keberkahan meliputi rumah kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.